Bang, penyebab mata biru dan pencegahannya seperti apa katanya? Halo, selamat datang kembali di channel saya, Naik Sinaga. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber kita atau para pendukung kita atau para penonton, baik itu dari Facebook, Messenger, WA, dan bahkan dari YouTube sendiri ya. Pertanyaannya sudah saya rangkum, ada beberapa yang harus saya jawab karena ini yang paling penting, yang paling utama ya. Jadi ini akan saya jawab paling utama. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa di like dan subscribe video kita, dan juga dibagikan video kita ke teman-teman yang lainnya ya, supaya teman-teman pemula ya bisa mengetahui apa saja tentang peternak bebek ini ya. Nah, pertanyaan pertama itu ada ya, namanya tidak usah saya sebutkan ya. Pertanyaannya, Bang, apa fungsi gula merah pada bebek? Nah, kalau ini fungsinya memang sangat banyak. Itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Nanti itu saya saya sarankan untuk teman-teman supaya ditonton, dan juga aplikasi pemakaiannya pun ada di sana. Jadi teman-teman boleh ditonton di video sebelumnya. Nah, pertanyaan kedua, Bang, bagaimana caranya supaya kandang bebek tidak berbau? Nah, ya, kandang bebek kalau sudah berbau dia pasti akan menimbulkan berbagai banyak penyakit ya, kuman-kuman ya, berbagai penyakit, pokoknya banyak lah di situ ya. Jadi teman-teman, caranya itu juga sudah ada di video saya yang sebelumnya, teman-teman boleh tonton ya. Itu sangat bagus juga, cara pembersihannya seperti apa ya, sudah ada di situ ya. Tapi itu paling utama juga ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan juga. Nah, Bang, kalau untuk 100 DOD kasih pakan berapa kilo per hari, Bang, katanya? 100 ekor DOD ya. Itu sudah ada kita bahas juga ya teman-teman di video kita sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah banyak ya, tapi ini kita ambil beberapa walaupun yang sudah ada di videonya, tapi saya ingatkan supaya kepada teman-teman supaya ditonton videonya ya. Ada di videonya, itu adalah kalkulasi pakan bebek DOD. Tapi tergantung usianya sudah ada di sana ya. Teman-teman boleh tonton, ada juga di situ video sebelumnya ya. Nah, kemudian ada, Bang, kalau bebek sedang rontok bulu, boleh nggak bebeknya dikasih mandi ke sungai katanya ya. Nah, boleh saja, tetapi jangan langsung seharian ya. Kasih di contoh, kalau dia pas rontok bulu, lepaskan ke sawah ya, 2-3 jam masukkan lagi ke kandang, seperti itu aja ya. Karena kalau kelamaan pun dia akan kedinginan juga, karena dia kan proses rontok bulu dan juga imunnya lagi rendah, seperti itu ya. Nah, berikutnya, Bang, apakah tidak apa-apa kalau air backclean terkena bebek? Nah, ini kalau dia komen video kita yang waktu kita pembersihan, tapi ada penyemprotan di situ ya, penyemprotan backclean ya. Nah, nggak apa-apa kalau terkena, tidak apa-apa, yang penting jangan dimandikan pakai air backclean seperti itu ya teman-temannya, bahaya nanti. Nah, kalau kita semprot ya, kandangnya, kalau dia terkena sedikit itu hal biasa, tidak masalah. Kalaupun kena makanannya dikit ya, tidak apa-apa ya, itu nggak masalah. Jadi efek sampingnya nggak ada, seperti itu ya. Kemudian laek, mana lebih baik pelihara bebek dari kecil atau yang sudah siap bertelur? Nah, kalau saya sih biasanya ya, kalau saya sarankan lebih baik dia dari DOD ya. Ya, lebih baik dari DOD. Kenapa? Karena kalau kita pelihara dari DOD ya, dia sudah terbiasa dengan kandang satu ya.
Jadi dia itu dari kecil di kandang itu, jadi dia sudah terbiasa, dan dia untuk mengurangi faktor stresnya pun sudah gampang, seperti sudah lebih gampang lah ya, seperti itu. Nah kemudian kalau dia dari DOD, kita lebih bisa menghemat pakan seperti itu. Jadi kita kan tahu usia aslinya, ya, tahu usia aslinya. Jadi kita pun tahu kalkulasi pakan itu penghematannya seperti apa, kita sudah tahu seperti itu ya. Nah kemudian ya, kalau kita dari DOD juga ya, kalau dari DOD juga selain dari mengurangi faktor stres dan juga untuk penghematan pakan, kita tahu usia sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita udah bisa kalkulasikan bebek itu kapan rontok bulu ya, seperti itu. Karena apa ya, pasti ada aja yang jual bebek yang siap bertelur itu katanya siap bertelur, tapi kan aslinya kan enggak. Yang tahu kan mereka. Kadang-kadang ya ini nggak menuduh, tapi ada aja seperti itu ya. Jadi ini poin penting juga, teman-teman harus perhatikan. Memang kekurangannya itu adalah kita akan menunggu lebih lama. Tapi kalau saran saya, kalau udah ambil DOD, ambil yang hibrida jenisnya seperti itu ya. Jenis hibrida pasti lebih cepat, 4 bulan, 4,5 bulan, maksimal 5 bulan sudah bertelur seperti itu. Jangan ambil yang lokal biasa, atau Mojosari pun bisa seperti itu ya. Nah berikutnya, Bang saya pemula katanya, untuk ternak bebek mau tanya apa ini, untuk saya pemula untuk ternak bebek katanya. Mau tanya, untuk bebek bagusan jantan atau betina untuk pedaging katanya. Kalau pedaging lebih bagus ya jantan, bebek jantan atau bebek jenis lainnya, seperti tergantung jenisnya sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pedaging diambil contoh bebek yang petelur, contoh jantannya dari bebek petelur, contoh bebek ratu, ambil rajanya itu untuk pedaging seperti itu. Usianya berapa? Usianya itu tergantung jenisnya. Kalau packing ya bisa maksimal 2 bulan udah panen dia. Kalau packing kan itu khusus pedaging seperti itu ya. Nah berikutnya, Bang, kalau bebek stres cara mengatasinya gimana? Gampang kalau itu. Kalau cara mengatasi bebek stres tinggal kasih vita stres aja. Udah. Nah, seperti itu ya, nggak usah pusing-pusing kalau stres ya. Tinggal kasih aja seperti itu. Ya. Kasih vita stres ya sudah. 2-3 hari dia akan pulih kembali, tapi jangan banyak-banyak. Di situ ada anjuran pemakaian kok, baca sebelum kasih karena terlalu banyak pun bahaya ya. Nah kemudian, Bang, mana lebih bagus, bebek telur lokal atau bebek petelur Mojosari? Nah ini seperti yang saya jawab tadi, lebih bagus dia bebek Mojosari atau bebek hibrida ya, jenis ratu seperti itu. Kalau untuk petelur ya itu lebih bagus. Karena apa? Selain daripada telurnya hijau ya, kemudian waktu bertelurnya dia lebih cepat seperti itu ya. Kalau kita pakai yang biasa, bebek lokal biasa, itu akan putihnya 80%. Secara otomatis kita kalah di pasar karena harga telur putih lebih murah ya. Nah seperti itu, padahal komposisi makannya sama seperti itu ya. Nah ada lagi nih pertanyaannya, Bang, kalau bebek sudah bertelur dikasih full pakan, kalau bebeknya sudah bertelur dikasih full pakan, apakah boleh dikasih lagi itu pakan sayuran katanya? Nah ini maksudnya kan sudah dia sudah full pellet atau full pakan ya, pakan jadi, tapi dia mau kasih sayur-sayuran. Saran saya sih jangan ya. Ya saran saya sih jangan kasih sayur-sayuran lagi. Kalau mau kasih sayuran ya daun pepaya seperti itu. Jadi itu jadi antibodinya aja. Seperti itu, kasih sekali sebulan nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau sekali sebulan. Seperti itu teman-teman. Nah ada lagi pertanyaan berikutnya, Bang, berapa kali kasih makan bebek per hari dan jamnya jam berapa aja katanya? Sebenarnya sih mau 2 kali atau 3 kali boleh aja. Ya, mau 2 kali atau 3 kali sehari boleh-boleh saja. Ya, jamnya jam berapa saja? Jamnya tergantung. Boleh jam 8, boleh jam 12, boleh jam 3 atau jam 5 sore, boleh, nggak apa-apa. Yang penting cuma satu kuncinya. Jangan berubah-berubah jamnya. Contoh,
biasanya 3 kali makan. Ini contoh ya, 3 kali makan sehari, jam 8 atau jam 9, jam 8 aja contoh nih, jam 8 pagi, siangnya jam 12, sorenya jam 5. Jadi ini, nah itu harus sama jamnya, apalagi kalau dia lagi bertelur ya, usahakan jamnya sama terus, seperti itu. Ini sensitif ini, karena bebeknya stres kayak orang, seperti itu. Kalau dia jamnya berubah-berubah, telat, udah. Lebih bagus lagi kalau dikasih aturan jam 12, kasih setengah 12, itu nggak masalah. Tapi kalau kita kasih jam 1, itu stres di bebeknya nanti. Kalau dia lagi bertelur, telurnya akan drop. Ya, teman-teman ya, itu perlu diperhatikan. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan terakhir, dan ini lebih penting lagi nih. Bang, penyebab mata biru dan pencegahannya seperti apa katanya. Nah, ini nih, kalau mata biru, ya puji Tuhan bebek saya selama ini nggak ada yang terkena mata biru. Ya, karena apa? Saya ambil pencegahan yang paling utama. Ya, pencegahan itu, ya saya bersihkan kandangnya, saya usahakan kandangnya tidak bau, tidak basah ataupun becek. Ya, itu saya usahakan terus. Kemudian air minumnya selalu saya bersihkan, tempat air minumnya selalu saya bersihkan, itu ya minimal sekali 2 hari itu wajib saya bersihkan tempat minumnya, supaya tidak menimbulkan berbagai penyakit. Ya, paling utama mata biru, karena mata biru ini gejalanya itu adalah kejang-kejang, kemudian penyakit ini juga bisa menular gitu. Nah, ini udah kejang-kejang, yang diserang itu adalah paru-parunya, pernapasannya. Jadi dia sesak seperti itu ya. Dia masuk dari hidungnya, lubang hidungnya, dia akan menjalar seperti corona, seperti itu ya. Coba teman-teman kalau nggak percaya, baca artikelnya seperti itu. Ya, teman-teman baca artikelnya, artikel mana saja pun itu sama. Ya, jadi teman-teman jangan sepele. Kalau udah kena mata biru, hati-hati. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi kemudian teman-teman juga harus perhatikan, selain kebersihan kandang, ya perhatikan juga antibodinya. Kasih daun pepaya seperti yang saya bilang tadi, aturan yang harus dikasih sayur-sayuran itu ganti aja ke daun pepaya. Itu pun nggak boleh sering-sering, ya sekali 2 minggu, sekali sebulan, seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh kasih ya daun pepaya supaya itu antibodinya, seperti itu ya. Kalau untuk lebih jelasnya ada video kita sebelumnya, manfaat daun pepaya ada itu, kasih lihat teman-teman, lihat aja, itu sudah ada di situ semua ya, lengkap di video kita ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, ya tanya saja, nggak apa-apa, boleh teman-teman tanyakan saja ya, buat teman-teman boleh tanyakan saja kepada saya, ketik di di komentar. Ya, nah saya akan jawab melalui video ya teman-temannya. Kalau ada kendala tentang bebeknya di kandang seperti apa, teman-teman boleh tanya saja, gak usah sungkan-sungkan ya. Saya akan jawab dengan pengalaman saya pribadi ya. Kalau belum saya alami, saya nggak berani jawab ya. Kalau saya udah alami, saya akan jawab. Kalau saya belum alami, saya nggak akan pernah jawab, karena sebelum saya alami saya nggak akan tahu, seperti itu ya. Terus yang mata biru ini, dikit lagi, yang mata biru ini ya, kalau sudah terkena, bebeknya bisa kena 50% bahkan 100%, akan tumbang semua, seperti itu ya, akan tumbang atau mati ya. Kalau sudah mati, kerugian akan itu akan menimbulkan kerugian besar ya. Jadi teman-teman harus hati-hati tentang ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kolom komentarnya diisi ya dengan pertanyaan, nggak apa-apa ya, itu lebih bagus. Oke, terima kasih dan salam sukses. Bye bye.